Jangan lupa subscribe teman-teman. Salam hormat. Oke. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Ketemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Oke baik teman-teman, kita langsung saja. Teman-teman yang bekerja di atas kapal atau yang sementara dalam bangku pendidikan ataupun juga teman-teman yang ingin bekerja di atas kapal. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang dokumen kapal atau surat-surat kapal. Di sini saya mau berbagi ada dua surat kapal atau dokumen kapal yang menurut saya penting. Yang pertama adalah surat tanda kebangsaan kapal dan yang kedua adalah surat ukur kapal. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah mendengar apa yang disebut dengan pas kecil. Ada juga pas besar. Ada juga surat laut. Ataupun juga teman-teman pernah mendengar tentang surat ukur dalam negeri, kemudian surat ukur internasional, dan seterusnya. Nah, kira-kira teman-teman sudah pernah mendengar itu. Di sini saya ingin sedikit berbagi apa saja yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut, teman-teman. Jadi kita mulai dari yang pertama, surat tanda kebangsaan kapal, teman-teman. Surat tanda kebangsaan kapal itu adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera sebagai bendera kebangsaan. Sebagai bendera kebangsaan kapal, itu termasuk juga kapal ikan. Termasuk kapal ikan, teman-teman. Kemudian yang berikut surat ukur kapal. Jadi surat ukur kapal itu adalah surat kapal yang memuat ukuran dalam tonase atau dalam tonase kapal berdasar pengukuran. Seperti itu teman-teman. Jadi itu dua hal penting, dia punya istilah dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi pas kecil, pas besar, pas sungai dan danau, juga surat laut itu masuk dalam surat tanda kebangsaan kapal. Seperti itu teman-teman. Jadi surat tanda kebangsaan itu, surat tanda kebangsaan kapal itu pas kecil, pas besar, pas sungai dan danau, kemudian surat laut. Oke. Kemudian surat ukur. Surat ukur itu ada surat ukur dalam negeri, ada surat ukur internasional dan surat ukur khusus. Jadi untuk membedakannya kita lihat ukuran-ukurannya teman-teman. Jadi kita mulai dari surat tanda kebangsaan kapal. Jadi ukuran kapal dari 1 sampai 7 atau di bawah daripada 7 gross ton itu menggunakan pas kecil. Seperti itu teman-teman. Jadi di bawah daripada gross ton 7 berarti pas kecil. Kemudian di antara gross ton 7 sampai dengan 175 itu menggunakan pas besar. Jadi 7 sampai 175 gross ton itu pas besar. Lalu kemudian di atas dari 175 gross ton itu menggunakan surat laut. Seperti teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa pahami. Jadi mulai dari kecil, pas kecil, kemudian pas besar, kemudian surat laut. Surat laut itu di atas daripada 175 gross ton. Kemudian untuk pas sungai dan danau sama saja teman-teman. Jadi dia menggunakan ukuran yang sama sesuai dengan pas kecil, pas besar, hanya
tambahkan pas sungai dan danau. Teman-teman, selanjutnya surat ukur. Jadi surat ukur ini ada surat ukur dalam negeri, ada surat ukur internasional, dan surat ukur khusus. Supaya membedakannya ada pada ukuran panjangnya teman-teman. Jadi untuk ukuran kapal yang panjangnya di bawah 24 meter menggunakan surat ukur dalam negeri. Sedangkan untuk kapal-kapal yang panjangnya lebih dari 24 meter menggunakan surat ukur internasional. Seperti itu teman-teman. Untuk surat ukur khusus ini untuk kapal-kapal khusus teman-teman. Jadi itu dua hal penting, surat tanda kebangsaan kapal dan surat ukur kapal. Kira-kira seperti itu teman-teman. Khusus untuk surat ukur kapal, kapal-kapal yang ukurannya di bawah 24 gross ton bisa diukur dengan metode surat pengukuran internasional, yaitu atas permintaan pemilik. Oke. Jadi ketika teman-teman naik di atas kapal, teman-teman sudah bisa ada gambaran atau sudah sedikit memahami tentang dua sertifikat ini atau dua surat kapal ini teman-teman, yaitu surat tanda kebangsaan kapal dan surat ukur kapal. Itu teman-teman. Supaya jangan bingung-bingung teman-teman, lihat di ukurannya saja teman. Untuk surat tanda kebangsaan lihat ukuran gross tonnya. Kalau teman-teman naik, tiba-tiba teman-teman lihat ukuran kapalnya 150 gross ton, berarti teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman menggunakan pas besar. Ya. Kalau teman-teman punya kapalnya panjang lebih dari 24 meter, berarti teman-teman menggunakan surat ukur internasional. Kira-kira seperti itu. Bila teman-teman ingin memahami lebih jauh atau lebih luas lagi, teman-teman bisa browsing, bisa lihat di channel YouTube yang lain ataupun di sumber-sumber buku, Google, dan sebagainya. Ataupun juga teman-teman bisa chatting, nanti kita bisa sharing, bisa berbagi pengetahuan lagi tentang dua dokumen di atas kapal yang menurut saya amat penting. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya ingin berbagi dengan teman-teman pemilik kapal yang ukuran kapalnya di bawah 7 gross ton, misalkan speedboat ataupun kapal tradisional yang memang ukurannya di bawah 7 GT. Jadi teman-teman bisa mengajukan permohonan ke Syah Bandar untuk dilakukan pengukuran kapal atau untuk memperoleh dokumen kapal tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan hormat dari KKTN Channel. Sukses selalu, terus berkarya teman-teman. Oke.